Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Hari ini kita akan memulai ibadat online par Jemaat Peniel Oebobo. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadat hari ini, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker atau face shield, Menjaga jarak. dan mencuci tangan. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Hari ini Harinya Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa, kita sama-sama puji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Oleh karena itu, kakak mengajak kita semua untuk lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu, Engkau masih menjaga kami semua hingga saat ini ya Tuhan. Kami sama-sama akan memulai ibadat sekolah minggu online kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kami dari awal peribadatan hingga boleh berakhir dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Untuk itu ayat hafalannya akan dipandu oleh Kak Erik. Baik adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Sebelum itu kakak mau tanya, adik-adik sudah hafal atau belum ya? Ya, kalau sudah, kita akan hafal secara bersama-sama. 3, 2, 1. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi ya adik-adik, Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka
kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Oke, terima kasih untuk Kak Erik yang telah memandu kita dalam menghafal ayat hafalan. Adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu kita sama-sama menyanyi lagu Rumah Tuhan. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua, Kayanti harap duduk yang manis, duduk yang rapi, dan mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami panjatkan ke depan hati-Mu Bapa, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini Tuhan. Bapa di sorga, tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, ajar kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman ini dan boleh menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ini sembahyang kami Tuhan, mengampuni segala dosa kami yang banyak. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Kayanti ulang, Mazmur pasal 27 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, aman dalam perlindungan Allah. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dengan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema Cinta Rumah Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang tahu apa itu rumah Tuhan? Yang tahu silakan angkat tangan. Ya, betul sekali adik-adik, rumah Tuhan atau gereja, bait suci, bait Allah adalah tempat beribadat para umat-umat Tuhan. Nah adik-adik, rumah Tuhan adalah tempat untuk anak-anak Tuhan datang beribadat, menyanyi, berdoa, membaca firman, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau tanya lagi, siapa yang boleh pergi ke rumah Tuhan? Ayo, yang bisa jawab silakan angkat tangan dan menjawab. Ya betul sekali adik-adik, yang boleh pergi ke rumah Tuhan adalah semua orang.
Semua orang layak untuk pergi ke rumah Tuhan, baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, opa-opa, oma-oma, semuanya layak untuk pergi ke rumah Tuhan. Ya adik-adik, di masa pandemi ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu itu semua orang berhak untuk datang ke gereja. Semua orang bisa untuk datang ke gereja. Semua orang bisa berkumpul di gereja. Tapi pada saat sekarang karena situasi dan kondisi COVID-19 yang semakin meningkat, maka tidak banyak orang yang pergi ke gereja. Anak-anak kecil, opa-opa, oma-oma tidak diizinkan untuk pergi ke gereja. Nah, adik-adik, siapa di sini yang rindu untuk pergi ke gereja? Pasti semuanya rindu untuk pergi ke gereja, untuk berkumpul bersama-sama dengan teman, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk berjumpa lagi dengan teman-teman sekolah minggu dari lingkungan 1 sampai lingkungan 16. Nah, adik-adik, kembali lagi ke cerita firman Tuhan kita hari ini. Pada kitab Mazmur pasal 27, di sini menceritakan tentang kesaksian seorang raja yang sangat hebat. Nah, siapa yang tahu raja itu? Ya, betul sekali. Raja itu adalah Raja Daud. Nah, adik-adik, dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita diajarkan oleh Raja Daud bahwa diam di rumah Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru sebaliknya, diam di rumah Tuhan berarti kita merasakan hidup bersama Tuhan. Kita menyaksikan kemurahan Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan, dan kita hidup selamanya dengan Tuhan. Adik-adik, dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, rumah Tuhan bukan sekedar gedungnya, bukan sekedar isi dalam gereja, tetapi rumah Tuhan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita untuk Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam kondisi apapun. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang, Kak Yanti ingin menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu ini, yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mencintai rumah Tuhan. Kita harus selalu hidup dalam rumah Tuhan. Dengan cara apa, adik-adik? Dengan cara kita harus rajin sekolah minggu, rajin pergi ke gereja, rajin beribadat di rumah, rajin berdoa, membaca firman, dan memuji memuliakan Tuhan. Adik-adik, bukan cuma itu, rumah Tuhan bukan sekedar bangunan ataupun kursi yang ada di dalamnya, tetapi rumah Tuhan adalah diri kita sendiri. Sebagaimana yang telah kita pelajari hari ini dari Mazmur 27, di mana kesaksian Raja Daud, kita harus belajar seperti Raja Daud yang selalu menyiapkan dirinya, menyiapkan hidupnya sebagai rumah Tuhan untuk menyambut Tuhan Yesus dalam kondisi apapun. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik adik-adik, kita akan mengaminkan firman Tuhan. Untuk itu, Kak Yanti ajak semuanya untuk siap hati. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di sorga karena Tuhan telah menuntun kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mari memberkati firman yang telah kami dengar agar boleh menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kami dan dapat kami lakukan hari lepas hari. Tuhan Yesus, ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu menyiapkan diri kami untuk menyambut Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Tuhan, terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, ini sembahyang kami Bapa, mengampuni salah dosa kami yang banyak. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Mazmur 27 ayat 4a. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sekali lagi, Mazmur 27 ayat 4a. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku.
Terima kasih untuk Kakak Yanti yang telah melawat kita dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur. Oleh karena itu, persembahan yang sudah adik-adik siapkan bisa nanti diberikan kepada orang tua atau guru sekolah minggu untuk dapat dibawa ke gereja. Nah adik-adik, kita akan sama-sama menyanyi lagu untuk persembahan ini, yaitu Sudahkah Yang Terbaik Kuberikan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, saya persilakan Kak Yuges untuk membawa kita dalam doa syafaat. Baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu Kak Yuges mengajak adik-adik semua untuk duduk yang tenang dan sopan, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami, anak-anak-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk orang-orang terkasih yang masih ada bersama-sama dengan kami sampai dengan saat ini. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami mengucap syukur untuk ibadat sekolah minggu online yang boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mengucap syukur untuk adik-adik sekolah minggu yang sementara mengikuti ibadah online dari rumah mereka masing-masing. Allah tetap memberkati mereka, biarlah hari lepas hari iman kami terus ditumbuhkan dalam pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mendoakan anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kami yang sementara mengikuti pembelajaran online ataupun tatap muka terbatas yang mungkin sudah berlaku di beberapa sekolah. Mari Bapa Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang mengaruniakan mereka hikmat, kemampuan untuk dapat mengikuti setiap proses pembelajaran dengan benar Tuhan. Bapa surgawi, kami juga mendoakan orang tua yang membimbing adik-adik dari rumah. Kami juga mendoakan guru-guru di sekolah yang setiap harinya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik untuk semua anak-anak Tuhan. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami juga menyerahkan masa depan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Allah yang membimbing dan menyertai mereka semua Tuhan. Biarlah mereka semua dapat meraih apa yang mereka impikan dan cita-citakan dalam tangan Tuhan. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami juga mendoakan untuk kesehatan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami imunitas tubuh yang baik agar dapat melawan virus corona Tuhan. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan ibadah online minggu depan biarlah boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa surgawi, ini doa dan sembahyang kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Masih banyak sekali yang ingin kami pinta yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tapi biarlah Allah Engkau yang mengatur dan memberi kehidupan ini, dan pasti Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap permohonan kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk Kak Yuges yang telah membawa kita dalam doa syafaat. Kita akan menutup ibadat kita hari ini. Untuk itu kita akan angkat pujian Jangan Lelah.
datang yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita hari ini. Untuk itu kakak minta adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, lipat tangan, mari kita berdoa. Pujilah Allah Bapa Putra Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhir kebaktian kami hari ini dengan baik ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami. Biarlah di minggu yang akan datang Kau dapat mempertemukan kami kembali ya Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Hanya dalam anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. 1, 2, 3. Shalom. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.